yang dilakukan oleh sanitarian. Yang pertama adalah konseling, yang kedua adalah inspeksi, dan yang ketiga adalah intervensi. Yang pertama adalah konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah lingkungan yang dialami oleh pasien tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan harus mengetahui data individu atau keluarga dan data lingkungan pasien tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku dan sikap. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi kualitas lingkungan. Yang keempat, mengetahui dugaan penyebab. Dan yang kelima, memberikan saran dan tindakan lanjut. Ada 6 langkah dalam konseling yang disingkat dengan 17. Sa adalah sambut dan salam. T yaitu tanyakan. U uraikan. Tu bantu. J jelaskan. Dan U ulangi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut menderita penyakit flu burung yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, sehingga pasien tersebut harus dirujuk ke klinik sanitasi. Iya. Atas nama Ibu Amel, Bu. Iya, Bu. Numpang sholat, nah. Kata dokter, Ibu didiagnosis penyakit flu burung. Iya, Bu. Jadi, Bu, sekitar 7 hari sebelumnya Ibu ada keluar gitu ke tempat mana gitu? Ada, Bu. Ke rumah kakak saya. Terus, apakah di sekitar rumah Ibu itu ada yang sakit flu burung juga, Bu? Dulu pernah sih, Bu, sekitar 2 minggu kemarin ada tetangga saya yang sakit flu burung juga. Di rumah Ibu yang sakit flu burung siapa aja? Berapa orang? Baru saya. Ibu. Iya. Itu apa Ibu tahu flu burung itu? Ibu tahu apa itu? Flu burung. Flu kan, Bu? Iya. Ya, jadi flu burung itu merupakan flu yang ditularkan oleh unggas. Enggak sih, Bu. Dan disebabkan oleh virus H5N1 atau H7N9. Jadi cara penularan unggasnya ini, Bu, itu seperti kontak langsung ke unggas tersebut, sakit. Nah, terus kontak dengan lingkungan yang tercemar. Berarti kontak itu memegangnya gitu, Bu? Oh iya, Bu. Saya punya ternak ayam soalnya. Oh, Ibu punya ternak ayam. Iya. Tuh, sebelumnya, Bu, Ibu tahu gejala flu burung tuh apa? Kemarin tuh saya cuma demam aja, Bu. Saya nggak tahu kalau itu flu burung. Masa menggigil, demam. Ya, itu salah satu gejala yang dikeluhkan dari flu burung. Kalau dari gejala hewannya, Bu, unggasnya itu kayak contohnya tuh kayak gejala dari hewannya itu kakinya itu ada boroknya, terus tiba-tiba unggasnya mati gitu, Bu. Mati mendadak. Terus, Bu, Ibu memelihara unggas apa aja? Ayam, Bu. Sebelum sakit ini, Bu, ada mengonsumsi makanan unggas apa? Ada sekitar 4 hari yang lalu saya makan gulai ayam. Itu ada masak gulai ayam itu dengan benar gitu. Saya masak juga matang itu. Kemarin tuh sih waktu saya lagi masak, gas saya tiba-tiba habis. Ya udah saya biar aja lagi gitu, Bu. Karena kemarin tuh gas lagi kosong. Jadi masak itu belum bisa kembali. Ya, sepertinya belum, Bu.
Terus apakah di kandang ibu tuh ada ibu temukan unggas yang mati gitu Bu? Yang mendadak itu Ada Bu, cuma satu kemarin. tuh kandang unggas ibu tuh ada Dibersihkan ada. dengan aman gitu. Oh enggak Bu, cuma dibersihkan gitu aja. Sebelumnya ada ibu kontak langsung dengan hewan bersih itu Bu? Ada Bu. Pas ibu ke kandang itu ibu ada pakai alat pelindung kayak masker atau sarung tangan gitu? Kadang-kadang Bu. Terus setelah dari itu ibu ada Cuci tangan kadang ada, kadang enggak. Karena saya langsung pergi ke pasar atau ke warung gitu. Jadi Bu, dari hasil wawancara tadi dapat disimpulkan penyebab ibu terkena flu burung itu salah satunya itu ibu memasak makanan tersebut tidak terlalu matang. Jadi ibu harus memasak makanan ibu itu harus benar-benar matang. Terus juga harus bersih gitu Bu, cuci bahannya. Saya suka buru-buru. Nah, terus ibu kalau ibu itu kan ibu ada melihara unggas, jadi ibu kalau ada kesempatan atau apa ibu ada itu ibu bisa menyemprotkan hama gitu kandangnya biar nggak ada gitu virus gitu. Saya nggak pernah melakukannya. Itu juga Bu, kalau ibu ke kandang ibu biasakan itu harus memakai kalau ada ibu bisa pakai masker gitu atau harus sarung tangan. Itu juga Bu, habis dari kandang itu ibu harus cuci tangan. Iya, kan saya sering lupa gitu Bu. Karena ibu lupa tuh kan bisa terkena tuh jadinya. Itu jadi kan Bu, penyakit flu burung ini itu salah satu penyakit berbasis sentral. Iya. Jadi kan supaya tidak tertular ke tetangga ibu atau saudara-saudara ibu dan lainnya, kami akan melakukan inspeksi ke rumah ibu. Jadi kapan ibu ada waktu? Saya tiap pagi di rumah Bu. Kalau besok ibu bisa sekitar jam berapa kalau bisa? Besok jam 10 bagaimana Bu? Oh iya boleh. Jadi jam 10 kita akan melakukan inspeksi ke rumah ibu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, kasih Bu. Terima kasih Bu. Dari hasil video konseling tadi dapat kami simpulkan penyebab penyakit flu burung disebabkan oleh beberapa masalah. Yang pertama, pengolahan makanan tidak adekuat. Yang kedua, kondisi unggas yang tidak terpelihara. Yang ketiga adalah perilaku yang tidak sehat. Maka, kami memberikan saran kepada pasien yaitu mengolah makanan dengan matang dan mencuci bersih makanan tersebut. Dan yang kedua, yaitu menjaga selalu kebersihan kandang unggas tersebut. Yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah dari kandang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah dilakukannya konseling, selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu adalah inspeksi. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung dengan media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan yang sehat. Dalam metode inspeksi kesehatan lingkungan ada 4. Yang pertama adalah pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua adalah pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga adalah uji laboratorium, yang keempat adalah analisis risiko kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah pengamatan fisik media lingkungan. Secara garis besar, pengamatan fisik media lingkungan yaitu melakukan
pengamatan dari kondisi, sumber, dan penyediaannya. Salah satunya yaitu air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan, vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua adalah pengukuran media lingkungan di tempat, yaitu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat in situ untuk mengetahui kualitas media lingkungan yang hasilnya langsung diketahui di tempat tersebut. Yang ketiga adalah uji laboratorium. Apabila hasil dari pengukuran in situ memerlukan penegasan lebih, dilanjutkan dengan uji laboratorium. Yang keempat adalah analisis risiko kesehatan, yang merupakan pendekatan dengan mengkaji atau menelaah secara dalam untuk mengenal dan mengetahui kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap risiko kesehatan. Selanjutnya adalah kegiatan inspeksi yang dilakukan di rumah pasien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah dilakukannya kegiatan konseling dan inspeksi, kegiatan selanjutnya adalah intervensi. Intervensi kesehatan lingkungan adalah penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial. Ada 4 metode intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat adalah rekayasa lingkungan. Baiklah, selanjutnya adalah video kegiatan intervensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senistar dari mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan dan pengetahuan tentang penyakit flu burung. Yang pertama yaitu adalah apa itu flu burung. Flu burung merupakan flu yang ditularkan oleh burung ke manusia.
Flu burung juga di dalam medis dikenal dengan sebutan avian influenza. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1 atau H7N9. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara penularan dari penyakit flu burung ini. Dapat diketahui, penyakit flu burung ini ditularkan oleh kontak langsung dengan unggas yang sudah mati atau kotoran unggas tersebut. Dan yang kedua adalah kontak langsung dengan lingkungan yang tercemar oleh virus flu burung tersebut. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, bagaimana gejala dari flu burung. Gejala dari flu burung ini yaitu ada dua. Yang pertama, gejala pada manusia dan gejala pada unggas. Gejala pada unggas yaitu terdapat berwarna biru di jenggar unggas tersebut. Yang kedua adalah kematian mendadak. Dan yang ketiga adalah terdapat borok pada kaki unggas tersebut. Gejala pada manusia yang pertama adalah demam tinggi, terdapat gangguan radang saluran pernapasan, batuk, flu, dan nyeri tenggorokan. Baiklah, setelah dari penjelasan apa itu flu burung, penularan, dan gejalanya, selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan dan pengobatan dari penyakit flu burung ini. Untuk pencegahan yang pertama yaitu adalah selalu menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan kandang. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang benar-benar dimasak. Dan yang keempat adalah menggunakan masker di tempat-tempat umum. Untuk pengobatan yang pertama yaitu adalah istirahat dan tidur yang cukup, mengonsumsi obat jika sakit seperti flu, demam, dan batuk. Dan jika penyakit ini tidak kunjung sembuh, segera ke puskesmas terdekat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang penyakit flu burung. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah perbaikan dan pembangunan sarana. Di sini kami menyarankan membangun kandang unggas. Selanjutnya adalah video pembuatan kandang unggas.
Yang keempat adalah rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan merupakan upaya untuk mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan penyakit baik yang bersifat fisik, biologi, dan kimia, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.